Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa, kali ini saya akan menampilkan kembali kutipan hikmah yang masih saya ambil dari pidato panjang, pemaparan panjang Menko Polhukam Mahfud MD dalam Rakornas dengan jajaran petinggi TNI Polri dengan Menko Polhukam beberapa waktu yang lalu. Kali ini menurut saya menarik. Ini data ini saya baru dengar kali ini, jadi menurut saya menarik. Ternyata Presiden kita B.J. Habibie itu ternyata menjadi salah satu korban PKI. Jadi ternyata pada waktu itu Pak Habibie itu dalam posisi sekolah di Jerman, kerusuhan PKI itu terjadi, dan gara-gara itu Pak Habibie tidak bisa pulang. Karena apa? Memang pada waktu itu terjadi kayak apa ya, stigma, terjadi ya memang kekacauan politik ya. Jadi orang-orang yang sekolah di luar negeri, yang disekolahkan oleh Bung Karno, itu seakan-akan menjadi bagian dari PKI. Jadi mereka itu dituding terlibat PKI. Ini salah satu korbannya itu ternyata B.J. Habibie. Ini jenengan baru dengar mungkin. Saya baru dengar kali ini. Mari kita cermati bersama-sama pidato Pak Mahfud secara keseluruhan yang menjelaskan tentang ternyata Habibie itu menjadi salah satu korban politik yang pada waktu itu Orde Baru sedang menggencarkan anti PKI. Contohnya Pak Habibie. Pak Habibie itu disolokalahkan oleh Bung Karno tahun 60 untuk menjadi insinyur yang tangguh membangun Indonesia. Tahun 63 dia lulus master. Tahun 65 dia lulus doktor dengan summa cum laude. Meletus G30S, dia tidak boleh pulang. Pak Harto tahun 74 berkunjung ke Jerman. Ngelihat Habibie, kamu kok di sini? Ini kenal karena waktu bapaknya Habibie meninggal, Pak Harto sedang tugas di Makassar dan ikut mensolatkan. Tapi kamu di sini, ya Pak, saya tidak boleh pulang gini-gini. Gitu. Udah pulang kamu, coba bisa jadi presiden. Itu eksil. Dan itu sekarang yang tercatat di Kemenkumham, itu sekarang masih ada 39 orang yang renta-renta. Ceritanya seperti itu ya. Jadi dan ternyata gitu ya, dan ternyata yang menjadi korban seperti itu tidak hanya Pak Habibie, ada beberapa orang lain yang sekarang usianya udah tua. Nah, ini Pak Mahfud nanti selanjutnya menjelaskan bahwa mereka ini sekarang itu ya repot, mau pulang ke Indonesia juga asetnya mungkin sudah nggak ada, keluarganya mungkin sudah nggak ada kan gitu. Sehingga memang pemerintah itu tidak bisa membiarkan saja. Artinya memang peristiwa G30 SPKI dulu itu memang menimbulkan banyak sekali korban. Nah, korban itu tidak semuanya itu orang yang memang betul-betul terlibat pemberontakan itu. Banyak sekali memang kayak kiai-kiai di pesantren itu juga pada waktu itu jadi korban. Dan sekarang ini kan artinya apa? Ada yang dulu kehilangan orang tua, kehilangan saudaranya, itu kan sebenarnya tidak semuanya terlibat dalam PKI. Tapi kan itu memang menjadi bagian dari peristiwa yang mengerikan itu. Kita lanjutkan lagi ya, menyimak apa yang disampaikan Pak Mahfud ini. Mereka warga negara, mereka tidak pernah terlibat PKI, tapi waktu itu tidak boleh pulang. Akhirnya sudah lama kawin di sana, punya anak, cucu. Pada zaman dulu awal reformasi, pemerintah menghimbau mereka pulang. Kan sudah diampuni oleh putusan MK, itu sudah kerja. Tapi mereka sudah banyak yang tidak mau pulang. Karena apa? Asetnya sudah habis, keluarganya sudah habis. Kalau pulang juga mungkin dicemooh oleh tetangganya, sehingga tidak mau pulang. Tetapi mereka hanya mengatakan begini, Pak, saya mungkin pulang tuh tidak ingin pulang dari luar negeri. Saya sudah jadi dosen nih di Rusia, saya sudah jadi warungnya bagus. Tapi saya tidak ingin mati sebagai pengkhianat. Dicap sebagai pengkhianat bangsa. Kami cinta Indonesia. Hanya itu yang diminta. Dan betul mereka sekolah pada waktu itu. Nah, yang begini nih saudara, bukan lalu memberi tiket hidupnya komunisme. Kalau itu dianggap tiket, yang lebih spektakuler itu yang tahun 2016
Nama itu. Oke, mengharukan ya. Jadi memang kadang kita melihat sesuatu itu tidak bisa mengeneralisir ya. Jadi tidak bisa mengeneralisir bahwa orang-orang yang pada waktu itu mungkin dia itu disekolahkan oleh Bung Karno terus akan-akan itu mesti terlibat PKI, belum tentu. Dalam politik memang kadang seperti itu. Nah, ini kan cerita Pak Mahfud itu menjadi sesuatu yang menurut saya perlu kita renungkan bersama-sama lah. Sehingga ketika kita menyaksikan pemerintah Jokowi ini berusaha semacam membuat rekonsiliasi itu artinya kan Pak Mahfud mengatakan itu bukan dalam arti memberikan kesempatan PKI hidup lagi, tapi lebih memberikan negara, ada kebijakan dari negara bagaimana menangani, bagaimana punya payung hukum untuk menyelesaikan orang-orang yang jadi korban tadi. Jadi lebih cenderung ke memberikan korban. Cuma kadang kan gitu kan, ada sebagian politisi yang suka bolak-balik ini, apalagi ada beberapa orang yang selalu itu nyanyiannya tuh PKI. Jadi apapun langkah pemerintah tuh selalu dituding akan membangkitkan PKI. Jadi kadang itu banyak yang seperti itu. Nah, ini Pak Mahfud menjelaskan. Jadi kalau dalam konteks rekonsiliasi yang akan dibangun menyelesaikan kasus-kasus besar seperti PKI, itu menyelesaikannya bukan PKI-nya. Kalau itu sudah jelas dilarang. Yang terpenting itu adalah orang-orang yang jadi korban. Tadi seperti Pak Habibie. Pak Habibie sih sudah selesai karena di era Pak Harto sudah selesai. Tapi kan masih banyak orang-orang yang jadi korban seperti Pak Habibie yang belum terselesaikan. Dan tadi Pak Mahfud mengatakan mereka itu kalau pulang ke Indonesia mungkin sudah nggak mungkin. Tapi yang terpenting mereka ingin dengan adanya kebijakan dari negara bahwa mereka tidak dinyatakan sebagai pengkhianat bangsa. Bahasanya tadi mereka ingin mati bukan sebagai pengkhianat karena hakikatnya mereka cinta kepada tanah kelahirannya jadi Republik Indonesia. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.